Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau malam hari ini kita akan masuk di dalam hari yang pertama doa prapaskah kita. Kita bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak enak ini, di tengah-tengah mungkin kita merasa cemas, mungkin khawatir, ketakutan, di tengah-tengah situasi virus yang sedang mewabah saat ini. Tapi kita percaya satu hal, Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita, yang boleh menopang kehidupan kita. Dan kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama, dan saya mengajak Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan, kita bersatu hati, kita boleh membawa setiap kerinduan hati kita malam hari ini. Kita boleh datang di hadapan Tuhan, boleh bersama-sama, boleh memuji, menyembah Tuhan kita. Karena hidup kita, hidup yang berharga di hadapan Tuhan. Boleh bersama-sama kita naikkan pujian ini. Dengan sepenuh hati kita datang di hadapan Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tidak berkenan di hadapan-Nya. Karena Dia menciptakan kita seturut dengan gambaran. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau surut gambar-Nya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita, dan telah merelakan segala-galanya untuk boleh menembus hidup kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari Bapak Ibu Jemaat kasih Tuhan, sekali lagi kita mau datang di hadapan Tuhan, kita katakan, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kita seturut gambar-Nya. Dia ciptakan kau seturut gambar-Nya. Sungguh terlalu indah kita bagi Dia. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya bagi kita. Segala-galanya. Dia disalib untuk menebus setiap dosa Dia kita. disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Katakan sekali lagi, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Bulu yang terkulai Takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang
jadikan terang untuk kemuliaan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bapa surga, sungguh kami naikkan pujian syukur kami dari hati kami yang paling dalam, Tuhan. Ketika di dalam situasi saat ini, Tuhan, Kau boleh masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh terus beribadah kepadamu, Tuhan. Biarpun kami boleh beribadah terpisah, Tuhan, masing-masing di rumah kami masing-masing, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, apapun yang boleh kami pujikan kepadamu ya Tuhan, ini sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, di doa pertama, hari pertama doa Prapaskah kami ini Tuhan. Kau boleh memberikan kami kekuatan, Kau boleh memberi kami kerinduan Tuhan, untuk kami boleh terus datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan, untuk pertolongan daripada Tuhan bagi setiap kami. Dan kami berdoa menyerahkan untuk ibadah kami malam hari ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bila Tuhan boleh memimpin dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik Ibu jemaat yang kasih Tuhan, kembali kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Kau boleh menderita untuk boleh menggantikan setiap dosa kami Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian. Lihat bukti kasih-Mu. Aku lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita ikanku. Dengan darah-Mu Tuhan Kau selamatkanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita ikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Tercurah untuk menebus hidup. Katakan sekali lagi, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu. Pengorbanan-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk
menebus hidupku. Shalom. Selamat malam saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Hari ini adalah hari pertama dari doa Prapaskah selama 7 hari. Dan malam ini di dalam perenungan kita, saya akan mengajak kita membahas satu bagian dari penglihatan Yohanes Penginjil yang dicatatnya di dalam kitab Wahyu. Saya akan mengajak kita semua membaca dari Wahyu 5. Kita akan fokus pada ayat 5 dan 6, tetapi kita akan membaca dari ayat 1. Wahyu 5 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan bagi saudara, silakan saudara memperhatikannya di dalam Alkitab saudara. Wahyu 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saudara, singa disebut sebagai raja hutan dan selalu digambarkan atau melambangkan keperkasaan dan kekuasaan. Singa dari suku Yehuda, tunas Daud, dalam Wahyu 5 ayat 5 tadi jelas adalah Yesus, keturunan Daud yang telah menang atas maut dan menjadi raja atas segala raja. Dialah raja yang memerintah kerajaan Allah. Dialah yang berkuasa membuka gulungan kitab Wahyu Allah, dikatakan tadi di ayat 5. Selanjutnya di ayat 6, Yohanes melihat seekor anak domba seperti telah disembelih bertanduk 7, berdiri di tengah-tengah 24 tahta dan para tua-tua itu. Siapa anak domba ini? Saudara, anak domba yang telah disembelih langsung mengingatkan kita akan Yesus Kristus yang menjadi korban sembelihan menggantikan kematian manusia akibat dosa. Anak domba Paskah di dalam peristiwa Keluaran itu disembelih dan darahnya dipakai untuk membuat tanda, disabutkan pada ambang pintu sebagai tanda bagi malaikat yang mencabut nyawa ketika itu, bahwa pintu rumah itu adalah rumah orang Israel, supaya anak-anak sulung mereka tidak terkena akan tulah kematian yang ditujukan kepada anak-anak sulung orang Mesir. Saudara, Yesaya 53 ayat 7 mengatakan, Kristus seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia diam saja dengan rela menerima kematiannya sebagai korban penebusan dosa. Saudara, di satu pihak Kristus disebut sebagai singa yang perkasa dan berkuasa. Tetapi di pihak lain, dia disebut anak domba. Saudara, bukankah ini suatu kontras yang aneh? Seorang yang seperti singa tidak mungkin di saat yang sama juga digambarkan sebagai domba. Domba bukan saja binatang yang lemah, tetapi seringkali bahkan menjadi mangsa singa. Ya, tetapi memang itulah keberadaan Yesus Kristus. Saudara, kita bisa melihat kontras yang lain. Yesus masuk ke Yerusalem pada Minggu Palem itu dengan keagungan seorang raja. Rakyat menyambut dia dengan kemuliaan. Orang-orang menghamparkan pakaian mereka di jalan yang dilalui Yesus.
Saudara, zaman sekarang kita mengenal istilah karpet merah, yaitu karpet berwarna merah yang digelar di jalur jalan yang akan dilewati oleh seorang yang dihormati. Saudara, rupanya tradisi karpet merah ini sudah ada sejak zaman purba. Jauh sebelum Kristus lahir, tradisi ini juga dicatat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 9. Diberitakan di sana, Yehu ketika itu diurapi menjadi raja Israel oleh seorang nabi muda, utusan Nabi Elisa. Ayat 13 dari 2 Raja 9 ini mengatakan, ketika teman-teman Yehu mengetahuinya, mereka kemudian memuliakan Yehu dengan membentangkan pakaian mereka di depan Yehu, kemudian meniup sangkakala dan berteriak, Yehu Raja. Saudara, Yesus masuk Yerusalem sebagai raja. Dan setelah masuk Yerusalem, raja ini langsung ke bait suci dan kemudian membersihkan pelataran bait suci dari pedagang-pedagang yang berdagang di sana. Tetapi Yesus yang hari itu berjalan di Yerusalem sebagai raja, seminggu kemudian berjalan di jalan yang sama sebagai penjahat yang sangat hina. Dia dianggap penjahat yang bahkan lebih jahat daripada Barabas yang sangat ditakuti oleh masyarakat karena kejahatannya. Yesus yang masuk sebagai Yerusalem sebagai raja dan seperti singa perkasa, sekarang keluar dari kota itu seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Persis seperti yang dikatakan Yesaya dalam Yesaya 53. Dia menerima kematiannya dengan diam, tidak mengatakan sepatah kata untuk membela dirinya atau untuk membebaskannya dari kematian. Maka sebutan singa Yehuda sekaligus sebutan anak domba untuk Yesus sama sekali tidak salah. Ini bukan kontras sebetulnya, melainkan suatu paradoks. Saudara, paradoks adalah sesuatu yang tampaknya bertolak belakang atau kontras, tetapi sebenarnya tidak. Paradoks keberadaan Yesus bukan hanya tampak dalam sebutan singa dan domba saja, melainkan kita bisa melihat dalam seluruh kehidupan Yesus. Saudara, Yesus adalah manusia seutuhnya. Dia tumbuh di dalam janin seorang Maria. Kemudian ketika dia kanak-kanak, dia seperti manusia biasa, saudara. Bahkan kita bisa melihat di dalam penyalibannya, yang memperlihatkan daging yang tercabik-cabik sampai ke tulang, dan darah yang tercurah. Ini disaksikan di dalam keempat Injil. Betapa mengerikan kematian Yesus. Itu memperlihatkan dia adalah manusia. Manusia yang sejati. Tetapi saudara, Yesus juga adalah Allah yang sejati. Kuasanya, kemahatauannya, hikmat, semuanya yang tidak ada pada manusia biasa dan hanya Allah yang mempunyainya, itu ada di dalam Yesus. Paradoks lain yang merupakan sebuah ironi adalah Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Tetapi dia juga adalah satu-satunya manusia yang pernah menanggung hukuman dosa yang begitu mengerikan. Tetapi ironi ini justru adalah alasan kenapa Yesus, Allah, berinkarnasi menjadi manusia. Dia Allah yang mempunyai sorga, yang penuh dengan kemuliaan. Tetapi dia rela meninggalkan kemuliaannya. Dia rela meninggalkan sorga mulia. Turun ke dunia. Untuk apa? Dunia yang terkutuk dan berdosa. Semua untuk satu misi. Yaitu menyelamatkan manusia dari maut akibat dosa. Karena itulah, dia yang tidak berdosa menjalani hukuman mati untuk menanggung kematian umat manusia akibat dosa. Maka anak domba dalam perikop Wahyu 5 tadi sama sekali tidak bertolak belakang dengan singa. Kalau kita perhatikan lagi ayat 6, saudara, di sana disebutkan, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan ke-24 makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan ke-4 makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7. Saudara,
Kalau anak domba yang sudah disembelih, selayaknya seharusnya terkulai di lantai, gitu ya, karena dia mati, ya, dia seharusnya terkulai di lantai. Tetapi di sini tidak. Anak domba yang disaksikan oleh Yohanes Penginjil itu dikatakan berdiri tegak. Saudara, itu berarti dia tidak mati, dia hidup. Yesus memang mati di salib, tetapi dia kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitannya itu memberi kepastian kepada kita akan kebangkitan kita sendiri pada akhir zaman, di mana kita akan hidup kekal di dalam kerajaan Allah yang sesungguhnya. Saudara, kemudian Yohanes melihat anak domba itu dikatakan bertanduk 7. Saudara, maksudnya apa? Pertama, tanduk itu melambangkan kekuatan. Kita dapat menemukannya di sepanjang perjanjian lama. Misalnya bilangan 23 ayat 32 menyebut Allah itu seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Saudara, ketika Yohanes membaptis lahir, ayahnya, yaitu Zakaria, dipenuhi Roh Kudus. Kemudian dia bernubuat tentang Mesias yang akan datang, dikatakan sebagai tanduk keselamatan. Itu dicatat di dalam Lukas 1 ayat 69. Kemudian dikatakan bertanduk 7. Saudara, angka 7 itu menunjukkan kesempurnaan atau kepenuhan. Jadi anak domba bertanduk 7 itu menunjukkan kekuatan yang sempurna dan penuh. Saudara, Kristus memang sempurna dan penuh dalam hal apapun. Dengan demikian, gambaran anak domba dalam perikop kita sama sekali tidak menunjukkan kelemahan dan ketidakberdayaan. Sebaliknya, dia mempunyai kekuasaan dan kesempurnaan untuk membuka gulungan kitab Wahyu Allah itu. Saudara, penyaliban Yesus juga bukan kelemahan. Bukan karena dia tidak berdaya menghadapi kekuasaan Romawi ketika itu. Bukan juga dia tidak berdaya terhadap tuduhan fitnah dan aniaya dari para pemimpin agama dan orang-orang Yahudi saat itu. Melainkan itu karena kerelaannya menanggung hukuman dosa manusia. Seekor anak domba yang akan disembelih menjadi korban itu memang tidak berdaya. Kalaupun dia mau memberontak sekuat tenaga, dia tidak bisa melawan manusia yang akan menyembelihnya. Tetapi anak domba yang lemah itu tetap akan berusaha untuk melawan, tetap akan berusaha membebaskan dirinya. Sebaliknya, Yesus punya kuasa untuk membebaskan dirinya. Yesus punya kuasa untuk memberontak begitu ya, ketika dia disesat, ketika dia dibawa ke pengadilan dan seterusnya, dia punya kuasa itu. Tetapi dia berkehendak untuk melakukan kehendak Allah Bapa, yaitu menebus dosa manusia. Maka dia berdiam diri dan menerima kematiannya dengan rela. Kerelaan Tuhan Yesus mengerjakan kehendak Allah Bapa ini pernah diekspresikan, saudara, oleh seorang penulis himne bernama Ray Overholt. Di dalam himnenya berjudul 10,000 Angel. Saudara, di dalam KPPK 119, lagu ini diterjemahkan sebagai ribuan malaikat. Saudara perhatikan kata-katanya. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa. Ia ditangkap dan dibawa. Ia yang tidak berdosa, dihina dan dicerca. Enyahkan, salibkan dia. Refrainnya, bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat untuk melepaskan dia? Tetapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Kemudian bait yang ketiga. Ia menyerahkan diri sepenuh tanpa pamrih. Ia memikul salibnya sendiri. Ia berseru, sudah genap. Dan kemudian menyerahkan nyawanya untuk menggenapi rencana Bapa. Sekali lagi, bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat untuk melepaskan dia? Tetapi itu tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Saudara, Yesus memiliki kemuliaan Allah.
kekuasaannya tidak terbatas. Dia seperti singa yang perkasa, tetapi untuk menebus dosa saudara dan saya, dia rela menjadi domba yang diam saja, dibawa ke pembantaian. Tetapi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, anak domba yang telah mati sebagai korban penebusan dosa itu tidak mati untuk selamanya. Dia bangkit dan menerima kembali kuasa serta kemuliaannya dengan sempurna dan penuh. Kesempurnaan itu juga yang akan kita alami ketika kita dimuliakan pada akhir zaman. Tetapi bukan hanya di dalam kekekalan kita menerima akan karunia-karunia surgawi itu. Sekarang pun di dalam dunia ini kita sudah diberi kekuatan untuk melawan dosa dan godaan iblis. Seiring dengan pertobatan kita, kita juga dilahirbarukan. Dan untuk seterusnya, Roh Kudus terus berdiam di dalam kita dan menyertai kita. Saudara, kepada Petrus, Tuhan Yesus mengatakan, suatu saat, aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, apabila saudara dan saya sudah insaf, sudah lebih dewasa di dalam rohanian, sudah mempunyai iman yang kuat, itu tidak terlepas dari doa syafaat Tuhan Yesus. Itu tidak terlepas dari penyertaan Roh Kudus. Itu tidak terlepas dari kekuatan dari Tuhan. Maka sebagaimana Tuhan sudah perintahkan melalui perintahnya kepada Petrus yang kita baca, yang saya kutip dari Lukas 22 ayat 32 tadi, saudara. Kita juga harus menggunakan kekuatan itu untuk menguatkan, membangun saudara-saudara kita yang lain. Saudara, Yesus adalah singa perkasa yang dengan rela menjadi anak domba sebagai korban yang disembelih. Saudara, ini adalah kelemah lembutan. Lemah lembut bukan lemah gemulai, bukan lemah tidak berdaya. Sebaliknya, lemah lembut adalah kekuatan yang besar, tetapi tidak menggunakan kekuatannya itu untuk menindas yang lemah, melainkan menggunakannya untuk menolong orang lain, menolong saudara seiman, membangun mereka, dan menopang mereka yang lemah. Hanya orang yang berkepribadian sungguh-sungguh kuat yang bisa lemah lembut. Saudara, sebagai orang yang telah dimerdekakan dari belenggu dosa, saudara dan saya adalah orang-orang kuat di dalam iman. Kekuatan itu harus kita pakai untuk menopang semuanya. Menopang saudara seiman dan juga termasuk sesama manusia. Kekuatan itu kita pakai untuk menjadi berkat bagi dunia. Saudara, maka Tuhan Yesus mengatakan, kita adalah garam dan terang dunia. Kita harus menjadi berkat dengan menjadi penerang bagi dunia yang gelap oleh dosa. Kita harus menjadi berkat dengan memberi pengaruh kepada dunia dengan kebenaran dan segala kebaikan. Saudara, dari renungan ini, dari khotbah ini, saya ingin kita mengajak merenung secara pribadi, saudara. Mari, saudara, kita berdiam diri sejenak. Mari kita renungkan pembahasan kita hari ini. Yesus telah menunjukkan kelemah lembutannya yang sempurna. Di dalam kekuasaan dan kemuliaannya, dia rela menjadi anak domba korban penebusan dosa. Saudara dan saya telah menerima kasih karunia yang begitu besar. Apakah kita juga sudah menjadi berkat bagi sesama? Apakah orang-orang di sekeliling kita sudah mendengar Injil? Apakah kehidupan mereka menjadi lebih baik dengan keberadaan kita sebagai anak-anak Allah? Saudara, mari kita renungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Kita tanyakan pada diri kita sendiri. Dan biarlah ini menjadi refleksi kita malam ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari saudara,
kita renungkan secara pribadi. Kiranya perenungan kita malam ini boleh diteguhkan oleh Tuhan. Dan kita menjadi betul-betul menjadi garam dan terang bagi dunia. Setidaknya bagi lingkungan kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam perenungan kami malam ini, Engkau mengingatkan kami bahwa kami seharusnya mempunyai hati yang lemah lembut. Di dalam kekuatan kami, karena kami adalah anak-anak-Mu yang punya kuasa untuk melawan dosa dan melawan godaan iblis. Kami yang telah mendapat terang kemuliaan-Mu. Kami yang telah mendapat hikmat dari firman-Mu. Kami juga seharusnya menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menerangi mereka. Tuhan, kiranya Engkau beri kami hikmat dan kekuatan, supaya kami dapat melakukan sebagaimana firman-Mu malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita berdoa untuk dua pokok doa yang berkaitan dengan COVID-19 yang sedang mewabah ini, saudara. Saudara, yang pertama, mari kita berdoa supaya Tuhan menolong, mencegah penularan COVID-19 supaya tidak semakin meluas, tidak semakin meningkatkan jumlah pasien yang positif terkena. Dan Tuhan menolong supaya jangan semakin banyak daerah di Indonesia yang terkena wabah ini. Sebagian daerah khususnya di Jawa, terutama di Jakarta, memang sudah menjadi daerah yang sangat mewabah, saudara sekalian. Hampir semua boleh dikatakan itu berasal dari sana, yang saat ini sudah mencapai jumlah sekitar 1.800 kalau nggak salah, saudara. Kalau tidak salah, kemarin
itu sekitar 1.800 yang positif terkena. Saudara, sekali lagi kita berdoa supaya Tuhan menolong, jangan meluas, dan biarlah kalau boleh segera kita bisa menghentikan wabah ini dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami menyerahkan ya Tuhan akan kondisi saat ini, di mana wabah virus corona ini sudah meluas kemana-mana, di seluruh dunia, juga di Indonesia. Dan hampir semua daerah, dikatakan di dalam berita, hanya 2 provinsi yang masih hijau. Daerah-daerah lain sudah menjadi kuning atau merah. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau hentikan, supaya wabah ini tidak meluas lebih luas lagi. Setiap hari kami melihat ada banyak kematian. Ada 1.800 catatan kemarin yang terkena Tuhan. Dan ada 180 diantaranya yang meninggal. Ada 10%. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Mereka yang sudah positif kiranya Engkau sembuhkan, supaya mereka tidak kehilangan nyawa. Dan mereka yang sedang dalam pengawasan, Engkau juga berkati ya Tuhan, supaya mereka tidak terkena. Dan mereka yang dinyatakan mungkin sekarang ini belum menunjukkan gejala apa-apa, Tuhan tolong bentengi, lindungi tubuh mereka, supaya mereka juga tidak terkena. Tuhan, di tengah kekhawatiran kami harus bersyukur bahwa Engkau juga telah melindungi Pangkal Pinang, Bangka ini ya Tuhan. Tetapi kami juga mau menyerahkan Bangka, Belitung, dan Pangkal Pinang ini khususnya. Kiranya Engkau menolong supaya kami juga terlindungi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, yang kedua, kita sekali lagi secara khusus, saudara, kita berdoa untuk kota kita, Pangkal Pinang, supaya dilindungi Tuhan. Saudara, memang ada berita, ada 1 orang yang meninggal dari Tobuali yang dirawat di Siloam kemarin, saudara. Kita masih tidak tahu kepastian karena masih simpang siur apakah itu memang pasien corona atau masih dalam dugaan begitu, saudara ya. Tetapi biarlah kita juga berdoa supaya Tuhan menolong Pangkal Pinang supaya tetap dilindungi, terutama karena kita menyadari bahwa rumah sakit dan sarana medis lainnya, dan khususnya juga dokter, tenaga medis, itu tidak memadai. Saudara, kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita. Apalagi mengingat bahwa hubungan Jakarta dengan Pangkal Pinang itu cukup dekat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, secara khusus kami juga berdoa untuk kota kami ya Tuhan, Pangkal Pinang, dan juga secara keseluruhan Provinsi Bangka Belitung. Tuhan, kiranya Engkau menolong supaya daerah ini, wilayah ini boleh Engkau bentengi, Engkau lindungi ya Tuhan. Mengingat bahwa sarana medis, tenaga medis yang ada di provinsi ini kurang memadai. Pangkal Pinang hanya mempunyai 1 dokter spesialis paru yang sangat dibutuhkan ketika ada pasien corona, karena ini menyerang paru-paru. Tuhan, Engkau tahu kondisi kami, Engkau tahu keadaan kami. Berbelas kasihlah supaya kami dapat dilindungi. Kiranya kemurahan hati-Mu boleh melihat keadaan kami. Tuhan, kami serahkan keberadaan kami. Kiranya Engkau melindungi kami dan Engkau memberikan kami tubuh yang sehat. Supaya kalaupun ada virus-virus corona di kota kami maupun di Provinsi Bangka Belitung ini, kami mempunyai tubuh yang kuat untuk membentengi diri kami dan kami tidak terkena oleh wabah penyakit ini. Kami menyerahkan keberadaan kami ya Tuhan di dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan.
Saudara-saudara yang kekasih, kiranya Allah Bapa, Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita, memberi kita hikmat, kekuatan supaya kita bisa lemah lembut terhadap orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara seiman kita, dan juga sesama manusia. Kiranya Allah Tritunggal terus menyertai kita di dalam berkat-Nya, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.